Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Lintang Anissa Gita Satria, NRP 50172311063. Saya dari jurusan Teknik Geofisika ITS Angkatan 2023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan menjelaskan mengenai satu buku yang sangat-sangat insightful dan sangat-sangat menarik untuk para geologis dan geofisikawan untuk dipelajari. Nah, apa sih bukunya? Nah, bukunya yaitu berjudul Geologi Gunung Api Purba, di mana ditulis oleh Bapak Sutikno Bronto. Nah, buku ini itu memiliki 8 bab, tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya berfokus pada 5 bab pertama saja. Nah, untuk bab yang pertama yaitu mengenai pendahuluan, bab yang kedua yaitu mengenai magma, bab yang ketiga mengenai bentuk dan struktur gunung api, bab yang keempat mengenai erupsi gunung api, dan bab yang kelima yaitu mengenai batuan gunung api. Nah, pada video kali ini kita berfokus pada bab yang pertama terlebih dahulu. Untuk bab yang kedua hingga bab yang kelima akan saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, yang pertama yaitu latar belakang. Kenapa sih kita itu perlu untuk mempelajari gunung api, terutama gunung api purba? Nah, seperti yang kita tahu nih, bahwa di Indonesia itu kan ada banyak sekali gunung api aktif yang berumur kuarter dan dia itu masih sering meletus hingga sekarang. Nah, tetapi selain itu di Indonesia itu juga ada gunung api purba di mana dia itu berumur tersier hingga pratersier dan dia itu jumlahnya sangat-sangat besar dan tersebar luas di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu nih, aktivitas vulkanisme di Indonesia itu kan sudah ada sejak zaman Perm, di mana dia itu sekitar 280 hingga 260 juta tahun yang lalu. Nah, buktinya itu dapat dilihat dari batuan gunung api berumur Perm ini di Sumatera. Dia itu dikelompokkan di beberapa formasi, seperti formasi Silungkang, Palepat, dan Gunung Api Panti. Nah, contohnya juga ada di Kalimantan, di mana dia itu aktivitasnya lebih tua lagi, di mana dia itu berumur Trias dan menghasilkan gunung api Jambu, terus Sekadau, dan juga formasi Kawian. Lalu juga ada formasi Haruyan dan ini tuh berumur kapur di mana dia itu sekitar 82 hingga 66 juta tahun yang lalu. Nah, ini juga di Jawa itu ada formasi Jati Barang di mana dia itu berumur dari kapur hingga Eosen. Contohnya yaitu yang paling terkenal itu ada formasi Jati Barang ini. Nah, yang selanjutnya pada zaman tersier ini itu tuh banyak sekali batuan gunung api yang sangat-sangat melimpah, di mana dia itu dikenal sebagai Old Andesite Formation, di mana dia itu pertama kali dicetuskan oleh Van Bemelan. Nah, dari persebarannya ini kita itu eh, kita tuh tahu kalau misalnya dia itu menyebar hampir di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Contohnya ini ada di Sumatera itu ada formasi Hulu Simpang, lalu terus ada juga formasi di Aceh itu ada formasi Bereh dan lain sebagainya. Ini ada di Jawa, ada di Bali dan Nusa Tenggara, ada di Kalimantan, Sulawesi, dan ada di Maluku dan Papua. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan nih permasalahan yang ada dalam penelitian geologi gunung api purba yang ada di Indonesia. Nah, penelitian geologi gunung api itu masih sangat kurang berkembang di Indonesia, terutama untuk penelitian gunung api purba. Nah, di mana di Indonesia sendiri itu lebih banyak atau lebih berfokus pada penelitian gunung api aktif. Nah, itu pun tidak profit oriented penelitiannya, di mana dia itu meneliti hanya sebagai mitigasi bahaya letusan atau penelitian non profit, tidak seperti untuk mencari mineral dan lain sebagainya. Nah, eh, kita juga sangat-sangat kesulitan untuk meneliti gunung api tua. Kenapa kita kesulitan meneliti gunung api tua? Dikarenakan gunung api
yang sudah ada sejak lama itu, dia itu mengalami erosi atau deformasi tektonik sehingga dia itu bahkan untuk diamati itu sangat-sangat sulit dan bentuknya itu sudah berubah gitu. Nah, di sini juga ada beberapa permasalahan lain seperti permasalahan penamaan batuan. Nah, pada gunung api muda sendiri itu lebih ke penamaan genetis. Contohnya itu ada awan panas, misalnya kayak awan panas Gunung Merapi, lalu ada lava flow dari anak Krakatau, lalu ada kubah kubah dari contohnya di Gunung Kelut dan lain sebagainya, di mana dia itu penamaannya itu berdasarkan proses erupsinya. Nah, sedangkan untuk gunung api yang tua, dia itu penamaannya itu penamaan deskriptif, di mana dia itu lebih ke fisiknya itu seperti apa. Contohnya kayak dari teksturnya, dari strukturnya, komposisinya, warnanya. Jadi tidak berasal dari prosesnya. Contohnya itu ada breksi vulkanik, tuff, lava andesit, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, di Indonesia itu masih ada pengaruh dari ahli-ahli barat, di mana mereka itu menekankan sedimentologi dan stratigrafi horizontal atau layer cake geologi, di mana dia itu tidak sepenuhnya itu cocok diterapkan pada gunung api yang ada di Indonesia, karena gunung api itu memiliki karakter yang khusus kayak adanya topografi awal, kemiringan awal, sesar, lipatan, dan juga rekahan. Nah, keterbatasan-keterbatasan ini itu membuat informasi atau penelitian gunung api purba itu masih sangat-sangat jarang atau bahkan hampir tidak ada. Padahal adanya gunung api purba itu juga dia itu berperan dalam pembentukan batuan-batuan lain yang bisa kita lihat sekarang. Contohnya itu ada batuan karbonat di Pegunungan Selatan Yogyakarta, di mana dia itu juga dipengaruhi oleh aktivitas gunung api purba. Nah, yang selanjutnya yaitu kita masuk pada bagian maksud dan tujuan dari adanya penelitian ini. Nah, untuk maksudnya sendiri, penelitian ini itu untuk mengungkap keberadaan gunung api purba, di mana dari jenisnya, tipenya, maupun persebarannya secara vertikal maupun secara lateral. Lateral. Nah, selanjutnya tujuannya yaitu untuk mendukung eksplorasi sumber daya seperti kayak mineral, energi maupun lingkungan. Lalu juga ada sebagai mitigasi bencana, yaitu dari gempa bumi, letusan gunung api, tanah longsor, tsunami, dan juga gunung api lumpur. Nah, hal ini itu ini juga tujuannya itu untuk menghasilkan pakar kegunung apian lokal sebagai agent of change. Nah, dari sini kita itu tahu kalau misalnya mempelajari gunung api itu juga memiliki banyak-banyak manfaat seperti mitigasi bencana dan lain sebagainya. Bukan hanya informasi akademis saja. Oke, next. Nah, ini sebelum kita membahas lebih jauh mengenai gunung api, kita harus paham dulu nih dasarnya, pengertian dasarnya. Nah, seperti yang kita ketahui, gunung api. Gunung api itu merupakan tempat keluarnya magma, gas, dan material vulkanik dari dalam bumi hingga ke permukaan bumi. Di mana prosesnya itu biasanya dia itu akan membentuk bukit atau gunung kerucut dengan kawah atau kaldera di tengahnya. Lalu dia itu perlu dibedakan juga dengan gunung api biasa, bukan hanya topografisnya saja. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai vulkanologi. Nah, vulkanologi itu apa sih? Nah, vulkanologi itu memiliki cakupan yang sangat-sangat luas. Jadi, vulkanologi itu merupakan gabungan dari kata vulkano dan logos, di mana arti gabungannya yaitu ilmu gunung api,
yang artinya vulkanologi ini mempelajari permasalahan-permasalahan gunung api. Nah, cakupannya itu mengenai pembentukan magma, letusan, endapan, bahaya, dan manfaat sumber daya. Nah, tapi pada ini itu kita kan cakupannya tuh sangat-sangat luas. Nah, di tabel ini itu tuh ada tabel lama hidup atau durasi atau waktu istirahat setiap tipe gunung api yang ada di dunia. Misalnya nih, contohnya ada di kompleks kaldera ini. Nah, di mana dia itu memiliki umur hidup yang panjang. Ini kan 3,778 rata-ratanya. Tetapi dia itu memiliki waktu istirahat yang sangat-sangat lama. Ini 1 juta tahun. Nah, biasanya ketika ada tipe yang seperti itu, nah dia itu akan ketika dia itu meletus, dia itu akan mengalami letusan yang sangat-sangat besar karena dia itu memiliki waktu istirahat yang lama. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis gunung api. Nah, di mana ada gunung api aktif, di mana dia itu masih menunjukkan aktivitas magma, seperti ada erupsi, gas, mata air panas, dan lain sebagainya. Lalu ada gunung api purba, di mana dia itu eh, gunung api yang pernah aktif di masa lampau, tetapi sekarang itu sudah mati dan sudah tererosi. Lalu ada lapangan gunung api, di mana ini daerah luas berisi banyak gunung api. Nah, ini ada contoh kaldera yang terbentuk dari gunung api. Ini ada, saya ambil contoh dari kalderanya Gunung Raung. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai ruang ruang lingkup dan juga sistematika pembelajaran gunung api ini. Nah, dari sistem ruang lingkup ini, kita tuh memulai belajar dari gunung api purba, dimulai dari pemahaman gunung api masa kini. Jadi kita tuh bisa mempelajari adanya aktivitas atau rekaman aktivitas gunung api purba itu dari adanya gunung api yang ada pada sekarang, gunung api muda. Nah, setelah itu kita bisa membahas asal-usul magma, bentuk serta struktur gunung api, terus ada tipe-tipe erupsi dan juga batuan yang dihasilkan. Nah, kemudian kita juga bisa melihat hubungan antara magmatisme, vulkanisme, dan dengan tektonika. Nah, untuk metode pengenalannya sendiri itu dibedakan, yaitu ada geomorfologi, ada stratigrafi, ada petrologi, geokimia, ada pemboran, dan ada geofisika. Nah, sedangkan dari sisi sistematika, di mana pembahasannya itu bertahap. Yang pertama yaitu vulkanisme. Vulkanisme masa kini itu menjadi dasar dari istilahnya. Lalu dilanjutkan dengan hubungan magmatisme, vulkanisme, dan juga tektonika, di mana itu eh, selanjutnya dia itu masuk ke konsep dan metode identifikasi gunung purba. Lalu bagian yang selanjutnya yaitu studi kasus yang ada di Indonesia dan ditutup dengan manfaat, yaitu manfaat pembelajaran ini sebagai eksplorasi sumber daya dan mitigasi bencana seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi. Nah, kesimpulannya yaitu ketika kita memahami ketika kita ingin memahami gunung api purba, itu kita bisa melihat dari pemahaman gunung api pada masa sekarang. Lalu hubungan antara magmatisme, vulkanisme, dan tektonika itu sangat penting untuk dipelajari karena dia itu juga menjelaskan terbentuknya gunung api.
Nah, yang selanjutnya yaitu identifikasi gunung api purba dengan berbagai metode seperti metode geomorfologi, stratigrafi, peteorologi, geokimia, geofisika, dan lain sebagainya. Itu memberikan manfaat yang besar, tidak hanya untuk akademik seperti ilmu kebumian saja, tapi juga bisa dalam ruang lingkup sumber daya dan juga untuk mitigasi bencana alam. Nah, eh, jadi menurut pendapat saya itu bisa disimpulkan kalau misalnya pembelajaran Gunung Api Purba itu tidak hanya soal yang terbentuk pada masa lalu, tetapi juga dia itu menjadi kunci untuk memahami potensi bahaya dan adanya peluang sumber daya di masa depan. Atau studi ini itu memiliki dampak langsung pada kehidupan manusia setelahnya dan pembangunannya berkelanjutan. Oke, sekian pengenalan dari saya. Untuk video yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai magma. Untuk video kali ini, sekian. Terima kasih.